Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li ahli baitina wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil mu'allimin wal muta'allimin wa ighfir li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ighfir liman lahum fadlun 'alaina wa liman lahum haqqun 'alaina ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi ya di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong, Bandar Seri Begawan. Sudah lebih 3 bulan kelas kita tertunda ya. Mudah-mudahan ada hikmatnya. Jemaah Allah sekalian yang diketuai oleh imam yang bertugas pada malam ini, mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi kita mencintai masjid. Selagi kita mencintai masjid. Tajuk yang akan disorot kisah indah pencinta masjid. Mudah-mudahan kita dapat menirunya serba sedikit. Ini cerita orang di salah satu masjid ya. Kita baca saja apa yang tertulis di sini. Pada suatu pagi seusai kultum itu tazkirah ya, tazkirah ringkas subuh di salah satu masjid sambil menunggu waktu duha. Masjid ini setelah sembahyang subuh mereka bertazkirah, kemudian ada jemaah yang menunggu waktu duha dan sambil bertilawah dan berinteraksi dengan kitab hidayah bagi ahli takwa, hudan lil muttaqin. Ada jemaah yang selepas tazkirah baca Quran. Ini ceritanya nih, bukan lepas tazkirah terus balik ya. Lepas tazkirah menunggu sembahyang duha sambil baca Quran. Seorang pencinta yang membaca Quran tersentak dengan ayat surah Asy-Syura ayat 25. Ada ayatnya di bawah nih. Dia baca surah Asy-Syura, wa huwa allazi yaqbalu taubah, ayat 32 ayat 25 ya. Ada teksnya di sini. Mungkin boleh kita baca sama-sama, mudah-mudahan mendapat berkat yang lebih meluas lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya ada di sini. Allah tetap menerima taubat hambanya, sentiasa memaafkan segala kejahatan dan kesalahan mereka. Malah Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Ini dibaca oleh jemaah tadi, dia terpegun membacanya. Dia faham ya. Dia faham, dia baca tuh. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah itu sentiasa menerima taubat dari hambanya. Pintu taubat itu terbuka 24 jam ya. Pintu taubat terbuka 24 jam. Apalagi bagi orang yang menyadari, menginsafi yang dia banyak buat dosa, jangan lupa bertaubat kepada Allah. 24 jam pintu taubat terbuka. Tapi saat yang paling makbul, kata dalam hadis juga ya disebut di ujung malam lah ya, di ujung malam sebelum kita ke masjid. Itu tawaran istimewa di sana tuh. Selain itu,
mungkin lepas salat fardu. Selain dari itu waktu sujud, Rasulullah SAW bila bersujud baginda minta taubat, minta ampun dosa. Kalau biasanya bacaan kita orang Melayu nih waktu sujud subhanallah bihamdih, itu tidak ada di sana minta ampun dosa. Kalau Nabi Muhammad SAW bila bersujud dibacanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, allahumma ghfirli. Doa yang dibaca Rasulullah sampai meninggal. Kalau kita tidak minta keampunan dosa, rugilah ya, rugi. Rasulullah membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Hadis sahih itu. Keterangannya banyak dalam hadis, dalam tafsir Qurtubi pun ada, dalam tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Boleh bacakah? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dulu sudah pernah dikasih ini ya. Ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Bacaan yang sama juga dibacanya di waktu rukuk. Sama bacaan baginda. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli dibaca waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli dibaca waktu rukuk juga. Bacaan yang fokus dibaca oleh baginda di penghujung usianya sampai wafat, sampai meninggal dunia. Inilah menurut cerita istri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, baginda Rasulullah SAW membaca doa ini sebanyak-banyaknya waktu rukuk dan sujud. Bagus kita amalkan juga ya. Kalau kita belum dapat lagi, boleh dibaca bacaan biasa tapi tambah dengan Allahumma ghfirli. Boleh baca bacaan biasa tambah dengan Allahumma ghfirli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Allahumma ghfirli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Allahumma ghfirli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Allahumma ghfirli. Inilah maksud ayat ini, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah itu menerima taubat hambanya dan memaafkan segala kejahatannya. Tapi kita kena minta, bukan diam saja ya. Kita minta terutama waktu sujud, waktu salat, waktu rukuk juga ikut hadis Rasulullah SAW. Jadi bila jemaah itu baca ayat ini, dia terhenti sejenak, dia paham Pak. Lepas itu masih ada lagi jemaah yang duduk di masjid itu, dia cerita sama jemaah, berkongsi dengan jemaah yang masih beriktikaf di masjid. Mendengar perkongsian ini, jemaah tersebut menangis Pak. Dibacakan oleh jemaah yang pertama, katalah namanya siapa? Namanya Muhammad. Haji Muhammad membacakan kepada Ahmad. Si Ahmad itu menangis mendengarnya. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah itu sentiasa menerima taubat hambanya. Pintu taubat terbuka, terutama di ujung malam, demikian juga waktu salat, waktu sujud. Subhanallah. Orang itu menangis dia. Menangis mendengar perkongsian jemaah yang berkenan, berkesan, tersentuh di hatinya bacaan Quran. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad dengan sahabat ya, setiap baca ayat itu rata-rata tersentuh di hatinya. Dulu kita pernah cerita, ada seorang sahabat wanita ya, warga emas, sahabat Rasul wanita warga emas, muslimah mukminah, dia baca satu ayat saja, nangis dia. Satu ayat saja, tidak boleh berangkat ke ayat nomor 2. Satu ayat saya dibacanya, nangis dia tak tertahan, tak terbendung air matanya. Malam ni ya, ini cerita di malam hari. Tadi cerita di masjid, ini pula cerita di malam hari.
Apa yang dibaca oleh muslimat tadi? Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu jadi bacanya. Ini boleh kita terapkan ya. Subhanallah. Boleh kita amalkan. Mungkin antara suami dengan istri, antara anak-anak dengan perlindungannya, dengan ayahnya. Halaman 592 surah Al-Ghasyiyah. Sahabat tadi satu ayat saja dibacanya. Tidak ada orang yang mendengar, dia sendiri. Ternyata Rasulullah mendengar di luar. Rasulullah ini uniknya ya. Keprihatinan Rasulullah kepada umat, malam hari lepas Isya baginda akan raun dari rumah ke rumah. Tapi di luar ya, dari lorong ke lorong, dari simpang ke simpang. Kalau di Brunei simpang ya, nah, kalau sana lorong, syukak. Syukak itu lorong-lorong. Dari rumah ke rumah didengar. Satu ketika itu, lalu di rumah seorang muslimah yang membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Nangis dia. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nangis dan berdoa. Menangis dan berdoa. Rasulullah di luar mendengar, menangis mendengarnya. Ayat ini ayat bertanya ya. Al-jumlah istifhamiyah. Ayatnya ayat bertanya. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Kamu tahu tak cerita hari kiamat? Sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Dalam Quran ini setiap halaman banyak disebut tentang hari kiamat. Malah berulang kali, terutama di juz-juz terakhir, juz 28, 29, 30. Malah di antara surah-surah di penghujung Al-Quran namanya nama hari kiamat macam ini. Hal ghasyiyah ini hari kiamat. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Patutnya budaya macam ini kita coba ya amalkan ya. Kita agak kawan yang paham Quran, suruh dia baca, terangkan maksudnya sama kita. Kalau boleh sama-sama berdoa, sama-sama menangis. Ini yang dilaksanakan oleh jamaah yang tadi. Itu juga yang dulu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Muhammad berjalan dari lorong ke lorong mendengar sahabatnya membaca Quran. Rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Lepas Isya ya, berjalan memantau, memonitor apa yang dibuat oleh sahabatnya. Setiap rumah baca Quran. Adakah kita balik semai Isya baca Quran di rumah? Sepatutnya macam itu. Sepatutnya macam itu. Sepatutnya kita berkomunikasi dengan media surga. Sepatutnya kita berkomunikasi dengan media al-jannah, media malaikat, media Rasulullah, media yang datang dari langit. Dulu Quran belum ditulis dengan lengkap, belum dibukukan. Mana yang ada itu dibaca mereka. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Tahu tak hari kiamat itu macam mana? Orang sekarang tak tahu dan tak mau tahu. Kalau diingatkan sasaknya. Itu masalahnya ya. Itu masalahnya manusia. Manusia yang bermasalah tidak mau mendengar cerita hari kiamat. Bila diperingatkan, sesak dia. Subhanallah. Subhanallah. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Quran ada, bahkan berjurit ya. Baris-baris Quran banyak, berbagai size. Tapi tidak dibaca. Dibaca kadang tidak difahami. Patutnya Quran ini dibaca berulang kali, difahami dan diiringi dengan genangan air mata seperti yang terjadi dalam kisah tadi. Itu juga yang terjadi kepada Rasulullah waktu warga emas tadi membaca al-ataka hadisul ghasyiyah. Dah sebut tadi ini ayat bertanya ya. Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu hadisul ghasyiyah? Hadis itu cerita. Dah sampai kepadamu cerita hari kiamat tak? Artinya warning sudah sampai kah atau belum? Rasulullah menjawab, "Na'am, atani."
Kata Rasulullah, sudah. Ya, sudah sampai kepadaku. Sudah sampai ceritanya. Orang yang tidak mau mengingat hari kiamat, tidak mau mengingat hari pembalasan, tidak mau belajar, pasti di sana nanti menyesal. Orang yang tak mau baca Quran, pasti waktu nak meninggal menyesal. Subhanallah. Tengok, dulu kita galakkan pegang Quran ya. Tengok cerita orang yang menyesal masa nak meninggal. Halaman 348 surah Al-Mu'minun. Cerita orang yang masa sehat dia tak nak baca Quran. Masa sehat dia tak ke masjid. Tak ke masjid itu masalah besar tuh ya. Orang yang tak ke masjid masalah besar. Rasulullah SAW setiap kali sembahyang fardu ditanya orang yang selalu absen, Asyahida fulan, yang selalu absen, ditanya oleh Rasulullah. Kalau yang kehadirannya penuh tidak ditanya. Lepas sholat nanti diagak ke rumahnya. Malah kita semua dengar ya, pernah Rasulullah mengugut rumah orang yang tak datang sembahyang berjamaah itu mau diapa? Ya, mau ditunuh Pak. Ada hadisnya. Itu punya kita belajar hadis Nabi ya. Rasulullah pernah mengugut akan membakar rumah orang-orang yang tak datang sembahyang berjamaah. Bacalah hadis. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ini ayat 99 dan 100 dulu dah pernah juga disebut, tapi takut lupa ya. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 cerita orang yang meninggal masa dia hidup cuai, masjid tak pergi. Bila tak pergi masjid masalah ya. Masa nak meninggal menyesal. Ya Allah, jangan cabut ruhku dulu, sambunglah. Sehari dua lagi saya nak ke masjid. Ya Allah, jangan cabut ruhku dulu, sambunglah sikit lagi, saya nak baca Quran. Ini maksud ayat ini. Boleh dibaca ya. Ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Penyesalan orang yang cuai. Kalau tak ada pegang Quran, dengar sajalah ya. Quran banyak sebenarnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Idza ja'al maut. Kalau maut sudah sampai, orang tu tahu dia mau dicabut rohnya, qala rabbirji'un. Ya Allah, jangan tahan dulu ya Allah. Sambunglah dulu ya Allah. Tangguhlah dulu ya Allah. Delaylah dulu ya Allah. Rabbirji'un. Di situ baru Rabbi, ya Allah. Waktu sehat tak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, mesti ada masanya bersama Al-Quran. Orang yang tak ada masa bersama Al-Quran, maknanya dia tak ingat Allah betul. Rasulullah itu maka malam hari dipantau rumah sahabat-sahabatnya. Orang ini baca Quran tak? Orang ini baca Quran tak? Ternyata setiap rumah baca Quran. Pagi dia akan cerita dengan sahabatnya, tadi malam saya lalu dekat rumahmu, saya dengar kamu baca Quran. Kamu baca surat sekian-sekian. Benar kan? Oh, katanya. Wah, kalau saya tahu Baginda mendengar bacaan saya baca best. Tadi malam saya baca biasa-biasa saja. Itu kata sahabat Nabi. Begitu cerita zaman dulu. Tiba di sahabat muslimat tadi, ceritanya satu ayat saya dibacanya. Balik-balik. Mungkin ratusan kali. Sambil menikmati sentuhan kalamullah di hatinya.
sambil menikmati sentuhan kalamullah di hatinya, sambil menangis dan berdoa, menangis dan berdoa. Rasulullah di luar menangis, menjawab, karena ayat ini ayat bertanya ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Apa jawab Nabi Muhammad? Naam. Iya. Atani. Dah sampai message dah. Rasulullah 24 jam tak lupa hari kiamat, tak lupa Allah ya. Tengok ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Hatta iza ja'adahumul maut, bila maut sudah sampai, ruh mau dicabut, qala rabbirji'un. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Saya nak buang Samsung, saya nak buang Oppo, saya nak pegang Quran ya Allah. Selama ini walaupun pintu kubur dah dekat, rambut sudah putih macam saya ini, tapi tak sempat lagi pegang Quran, masih Samsung dan Oppo lagi dan saudara-saudaranya. La ilaha illallah. Betapa lalainya manusia ya. Qala rabbirji'un, ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Dia nak tawar-menawar. Malaikat maut dah dekat sampai. Dia mau menawar lagi. Alasannya apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, tangguh dulu, saat kematianku aku ingin melakukan amal saleh yang belum dibuat selama ini. Aku mau meninggal dalam perjalanan ke masjid. Aku mau meninggal di masjid. Saya mau meninggal balik dari masjid. Saya mau meninggal masa baca Quran. Ada sahabat ya, sahabat hamba baru meninggal dalam 3 bulan lah. Lama mengajar di Brunei, 15 tahun mengajar di Brunei, balik ke negerinya, ke kampungnya. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Dia pergi masjid naik motor. Naik motor, tidak sempat pulang naik motor, dan meninggal di masjid lepas subuh. Tidak sakit. Allah pilih masa dia meninggal di masjid. Kenapa? Orang ini memang sahabat Ambar sejak belajar di Arab dulu Pak. Sama-sama belajar di Arab, dah kenal di sana, kemudian sama-sama kerja di Brunei. Dia pun, kami pernah tinggal satu rumah. Memang dia tidak absen sembahyang berjemaah. Hari-hari baca Quran. Allah pilih timing dia meninggal lepas sembahyang di masjid waktu subuh. Dia menunggu duha. Lepas sembahyang dia sehat, dia menunggu sembahyang duha. Tidak tahu orang dia dah meninggal. Nanti boleh kita singkap ceritanya ini ya. Yang susahnya orang kita ini yang jauh hati dari Allah, dia tidak perlu Quran, tidak perlu masjid. Yang penting nanti bila saya sakit saya akan masuk ripas. Kalau tidak selesai cepat saya akan masuk JPMC. Semua gratis, semua free. Dia tidak masalah bagi dia. Lalu itulah yang akan ditempuhnya. Karena dalam mindanya tidak perlu masjid, tidak perlu Quran. Yang penting kalau saya sakit, ada ripas, ada JPMC. Tidak selesai di sini, ada Singapura, ada Kuala Lumpur. Itulah yang akan ditempuhnya nanti. Kalau dia ada Allah di hatinya, ada masjid, ada Al-Quran, insya Allah proses kematiannya macam sahabat tadilah. Proses kematiannya di masjid lepas sembahyang subuh, sehat. 15 tahun mengajar di Brunei, di Small Hub. Habis kontrak dia balik. Dia meninggal dalam usia mungkin dekat-dekat 60 lah umurnya. Tapi sehat. Di mana meninggalnya? Di masjid. Orang macam itu tuh dia tidak menyesal lagi. Yang menyesal nih orang yang cuai. Ini cerita orang yang cuai ini. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, jangan cabut ruhku dulu. Aku ingin merebut amal saleh yang selama ini tak buat lagi. Yang tak baca Quran pasti menyesal. Yang jauh hatinya dari masjid pasti menyesal. Karena insan yang jauh dari masjid itu insan yang bermasalah. Yang sebut bukan saya, hadis Nabi. Bacalah hadis Sahih Muslim, wala yatakhallafu anha illa munafiqun zahirun nifaq, katanya.
Yang absen dari sembahyang berjamaah itu muslim yang bermasalah. Namanya munafikun zahirun nifaq. La ilaha illallah. Hadis Sahih Muslim ya. Bukalah hadis. Itu maka Rasulullah ingin membakar rumah orang di pasar. Karena orang ini bermasalah, Pak. Kalau dia dibiarkan nanti masalah dia akan pindah memindah, Pak. Penyakit ini pindah memindah. Subhanallah. La'alli ayat 100 ya. La'alli a'malu salihan fima tarat. Saya ingin merebut amal saleh yang belum dibuat lagi. Belum sembahyang duha, belum sembahyang tahajud. Belum sembahyang sunat. Kadang orang sembahyang fardu sunat tak buat. Masalah tuh. Fardu dibuat, sunat tak buat. Itu masalah. Sunat itu bukan tak buat. Sunat itu karena buat. Rasulullah tak pernah tinggal sembahyang sunat. Sahabat tak pernah tinggal sembahyang sunat. Memang sunat, tapi karena buat. Rasulullah ada kes pernah tinggal sembahyang sunat ba'diyah zuhur, sibuk mengurus umat, diqadha baginda lepas asar. Diqadhanya. Sekali dilihat oleh istri baginda. Ada kan sembahyang sunat lepas asar ini? Kata Rasulullah, tadi kan banyak tamu datang, sibuk mengurus umat, tidak sempat sembahyang sunat lepas zuhur, ini qadha pada yang tadi. Yang tak sembahyang sunat pasti menyesal nanti. Subhanallah. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Saya ingin merebut amal saleh yang belum dibuat lagi. Kalla. Dah ada jawabannya di sini. Kalla. Orang itu minta sambung nyawa, minta ditangguh kematian. Rabbirji'un. Tangguh dulu ya Allah. Sudah ada jawab. Kalla. No way. Jangan harap. Dah ada sini warning ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Cakap bolehlah nak minta tangguh, tapi tak kelayan. Karena ajal itu bila dah sampai tak boleh ditawar. Tapi kalau sekarang masih sehat, nak ditangguhkan kematian boleh. Ada doanya. Amal soleh itu akan katanya menangguhkan saat kematian. Silaturahim juga. Kalau kita ingin dilanjutkan umur, katanya perbaiki silaturahim dengan adik-beradik semua bagi. Insyaallah silaturahim akan memperpanjang usia katanya. Tapi kalau ajal dah sampai, tidak ada cerita lagi. Kalla, no way, jangan harap. Innaha kalimatun huwa qailuha. Cakap bolehlah, minta bolehlah, tapi takkan didengar, takkan dilayan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia sudah berada di pintu alam barzah sampai hari berbangkit nanti. Bila orang itu meninggal, dia sudah masuk babak alam barzah. Kalau sudah meninggal, dia sudah bertukar alam walaupun dia masih di rumah. Orang itu kalau sudah meninggal, alamnya sudah bertukar. Walaupun masih di rumah, walaupun masih dalam van, walaupun belum dikebumikan. Subhanallah. Jadi orang tadi tersentuh dengan ayat ini ya. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah itu tetap menerima taubat hambanya. Cepat-cepatlah taubat. Yang jelas proses taubat yang paling hebat adalah di ujung malam. Kalau orang itu bangun pukul 3, 3:30, pukul 4 menangis dia, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku, serta merta ampun. Bangun ya 3:30, pukul 4, sebelum azan berdoalah kepada Allah, berdoa di ujung malam. Kekuatannya sama dengan berdoa di Madinah, berdoa di Mekah. Kekuatan berdoa di ujung malam sama dengan berdoa dekat Raudhah, berdoa di Multazam, makam Ibrahim, Ijir Ismail, Safa Marwah, sama tuh. Apalagi sekarang time Covid nih, susah nak belayar, nak dapat belayar. Raudhah ada di rumah Anda, Multazam ada di rumah Anda. Bangunlah, doa mustajab.
Allah memberi tawaran ya. Dalam hadis sahih, setiap malam Allah mengagas setiap rumah. Ajah bangunlah, mintalah taubat kamu akan diterima. Mintalah keampunan dosa, istighfar, keampunan akan diberi. Berdoalah, doa akan dikabul. Tiap ujung malam. Ini maksud ayat ini. Wa huwa yaqbalu taubatan ibadih. Allah itu menerima taubat hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah itu memaafkan segala kesalahan orang itu. Kalau dia sedar, kalau dia minta. Nah, yang susahnya manusia ini kadang tak sedar, tak tahu banyak dosa. Pernah Abu Bakar ya. Abu Bakar jumpa Rasulullah, Apa kata Abu Bakar? Orang pertamanya, manusia pertama dalam Islam sesudah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu tak kira lah, memang dia the top one ya. Orang pertama sesudah Nabi Muhammad Abu Bakar. Abu Bakar jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ajar saya satu doa saya nak baca dalam sholat. Apa kata Rasulullah? Bisa tak? Bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya ini banyak dosa ya Allah. Maka ampunlah dosaku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indaka maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Manusia pertama ya sesudah Rasulullah minta kepada Rasulullah doa, diajar Rasulullah apa? Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya ini jahat, zalim. Saya ini manusia yang zalim. Zulman katsira, sangat banyak kezalimanku ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Engkau lah yang mengampunkan dosa ya Allah. Faghfirli, ampunlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Patutnya kita yang lebih patut baca doa ini ya. Mungkin nanti di lain masa nanti boleh dikongsi doanya. Allahumma inni. Tapi ada doa yang sama di sini dalam Quran, doa Nabi Adam. Boleh baca sebagai ganti doa Abu Bakar tadi? Ada di sini choice ya. Ada alternatif. Sama message doanya. Subhanallah. Halaman 153. Itu sedapnya baca Quran ya. Halaman 153 surah Al-A'raf ayat 23. Sama dengan doa yang diminta oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Ini Quran lagi. Inilah baca banyak-banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama, bahkan ini lebih hebat lagi. Ini doa Nabi Adam, tadi doa Abu Bakar. Tapi message-nya sama. Rata-rata kita sudah hafal doa ini ya. Alangkah baiknya kalau kita sholat malam, baca dalam sholat doa ini, mau baca 10 kali, 20 kali, 30 kali. Begitulah mendelete dosa itu. Rata-rata kita sudah hafal. Dijadikan ayat dalam sholat, Pak. Dijadikan ayat dalam sholat. Bukan hanya berdoa lepas sholat. Tapi kalau kita jadikan ayat, kita akan baca dari awal ayat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila kita ulang, tidak payah qala lagi. Rabbana saja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca 10 kali, 20 kali. Waktu berdiri itu ya. Waktu berdiri 100 kali pun tidak apa. Nabi Muhammad pernah membaca satu ayat semalam dalam sholat. Nabi Muhammad pernah membaca satu ayat berapa kali itu ya. Mungkin kalau bukan ribuan kali, mungkin ratusan kali lah. Ayat apa? Ayat surah Al-Ma'idah 118. Al-Ma'idah 118. Dibaca baginda dalam sholat berulang kali satu malam suntuk. Subhanallah. Subhanallah. Halamannya halaman 127. Ayat 118 halaman 127 surah Al-Maidah di penghujung surah.
in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Doa ini doa untuk umat. Rasulullah minta ampunkan dosa umatnya dalam salat. Rasulullah ingat umatnya, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Tapi umat tak ingat Nabi Muhammad. Kalau umat itu ingat Nabi Muhammad, bukan hanya berzikir di bulan Rabiul Awal saja, 12 bulan setahun ke masjid. Bukan bulan Ramadan saja, bukan Rabiul Awal saja. Karena Nabi Muhammad itu 12 bulan setahun ke masjidnya. Orang yang ingat Nabi Muhammad 12 bulan setahun ke masjid. Subhanallah. Ayat berapa tadi? 118 suratul Maidah. Doa untuk umat, meminta ampunkan dosa umat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Muhammad mati-matian mendoakan umatnya. Kalau orang tuh mau ke masjid, ambil doa Nabi Muhammad tuh. Insyaallah. Orang itu mencintai Rasulullah, mencintai sunnah Nabi, mencintai sholat berjamaah, insyaallah mencintai sholat subuh. Orang yang bangun di awal pagi dapat doa Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Nota kita ini tertangguh nih ya. Nanti kita sambung. Kita baca doa yang bawah ini dulu. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini cantik juga doanya ya. Jadi homework kita untuk minggu ini. Ambil satu-satu dulu. Allahumma inna nas'aluka qalban salima, satu saja dulu. Kalau ambil tuh, kalau makbul doa itu selesai masalahnya. Allahumma inna nas'aluka qalban salima, Allahumma inna nas'aluka qalban salima, satu saja dulu. Itu saja ambil dulu. Allahumma inna nas'aluka qalban salima, Allahumma inna nas'aluka qalban salima, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Itu saya ulang dulu. Nanti baru walisanan sadiqa. Satu-satu dia ada 6 nih. Ada 6 dalam satu. Ambil satu saja dulu ya. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, kami minta kepadamu agar hati kami ini bersih, sehat, sejahtera. Kalau hati bersih, sehat, sejahtera, dia akan dekat dengan masjid. Masjid akan dekat di hati, walaupun jauh di matanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa ini ya, kita aminkan sama-sama. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum.